selamat malam sahabat GPB dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di program Night Call di hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Bersama saya Pendeta Devina Leosaila Rungkondo yang saat ini melayani di Jemaat GPIB Maranatha Pematang Siantar Pospelkes Covid. Mari saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan Allah yang senantiasa kami rasakan. Allah menyertai kami di sepanjang hari ini dan menibakan kami di malam hari ini yang malam yang baik, sehingga kami boleh bersama bertemu melalui media virtual dalam program Night Call malam hari ini. Tuhan, kami mengundang Tuhan untuk diam bersama dengan kami. Kuasai hati dan pikiran kami sehingga ketika kami mau menutup hari ini dengan firman Tuhan, hanya Tuhan yang berkuasa. Kami mendapatkan kekuatan untuk kami tetap terus boleh melakukan kehidupan yang Tuhan percayakan. Maka ya Allah, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Amin. Sahabat GPB yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan Alkitab malam hari ini diambil dari kitab Imamat pasal 24 ayat 16 sampai 23. Imamat pasal 24 ayat 16 sampai 23, demikian firman Tuhan. Siapa yang menghujat nama Tuhan harus dihukum mati, dilempari dengan batu seluruh jemaah, baik pendatang maupun warga asli. Bila ia menghujat nama Tuhan harus dihukum mati. Apabila seseorang membunuh seseorang manusia, ia harus dihukum mati. Siapa yang membunuh seekor ternak harus membayar gantinya, seekor ganti seekor. Apabila seseorang membuat sesamanya cacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti yang membuat orang lain cacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Siapa yang membunuh seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi pendatang maupun warga asli. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel. Lalu orang yang mengutuk itu dibawa keluar perkemahan dan dilempari dengan batu. Orang Israel melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Sahabat GPB, demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPB, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan Alkitab malam hari ini Tuhan mau menegaskan bahwa kekudusan bukan hanya soal ritual ibadah di dalamnya saja ketika di bait suci. Tapi bagaimana kekudusan itu juga menjaga kedamaian, keadilan hukum, dan keselamatan nyawa manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakselarasan antara ucapan bibir dan juga tindakan inilah yang mau dikoreksi secara tegas dalam pembacaan kita dalam Imamat 24. Kalau dalam kemah suci di ayat 1 sampai ayat 9 ada minyak lampu dan roti harus dijaga kelayakannya dan menghormati Tuhan. Maka ketika mereka berada di luar kemah suci di ayat 10 sampai 23, perilaku umat masyarakat juga harus dijaga kesuciannya. Dalam sebuah kasus hukum di padang gurun, Tuhan berikan standar kekudusan kesucian. Dalam sebuah yang tinggi, yaitu umat Tuhan wajib menjunjung dan menghormati namanya yang kudus. Dan pembuktian atas rasa hormat itu adalah dengan bagaimana cara menghargai dan merawat kehidupan sekitar tanpa terkecuali. Nah saudaraku, sahabat GPB yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-16 dibuka dengan ketetapan yang tegas dan keras. Siapa menghujat nama Tuhan, ia harus dihukum mati. Pertanyaannya, mengapa hukumannya begitu kejam? Bagi Israel kuno, saudaraku, nama bukan sekedar saja memanggil nama panggilan, tapi nama itu mewakili karakter, nama itu mewakili otoritas, dan nama itu mewakili kehadiran dari pribadi itu. Kalau dia menghujat, berarti mengkhianati secara bebas atau terbuka. Israel pada saat itu adalah negara teokrasi, di mana negara yang langsung dipimpin oleh Tuhan. Maka menghujat Tuhan sama saja juga dengan pengkhianatan terhadap negara. Nah, lalu mengapa hukumannya harus dilempari oleh semua jemaah? Ini berarti supaya komunitas secara bersama-sama tetap jaga komunitas yang bersih dan menghormati Tuhan.
Sahabatku, saudaraku, hari ini kita tidak melempar batu kepada orang yang menghujat Tuhan. Kita memang tidak menghujat Tuhan dengan kata-kata, tapi secara tidak langsung mungkin kita dengan kebiasaan buruk kita. Kita mengaku orang Kristen, tapi hidup kita penuh dengan kebohongan. Kita mengaku orang Kristen, tapi kita hidup dengan tipu daya. Penuh dengan caci maki. Penuh dengan tindakan yang merugikan sesama. Lalu kemudian orang lain yang melihat tindakan kita dan berkata, oh ternyata begini orang Kristen. Oh ternyata begini kata-katanya orang Kristen. Maka pada saat itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang menistakan nama Tuhan melalui karakter buruk kita. Maka pada ayat yang ke-17 sampai 21 saudaraku, dengan sederhana Tuhan mau berikan harus ada rem yang membatasi dendam manusia. Ketika manusia itu ada dalam perasaan yang tidak enak, Tuhan berkata bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, patah ganti patah. Sebenarnya ini mau bermaksud bahwa pembalasan tidak boleh lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan. Pada konteks saat itu, kalau seorang yang kaya, dia melakukan penindasan, dia merusak mata seorang budak, orang kaya pada saat itu hanya boleh membayar denda dengan harga yang murah. Tapi kalau orang yang di bawah standar atau budak, dia melakukan kesalahan bahkan sampai melukai mata bangsawan atau tuannya, budak itu harus dihukum mati. Tapi imamat hadir mendobrak sistem itu, saudaraku. Tuhan mau berkata, tidak peduli mau kaya dan miskin, merusak mata tetap harus ganti dengan mata. Hukum ini mau bicara tentang kesetaraan. Di hadapan Tuhan, tubuh dan nyawa seseorang siapapun itu sama harganya. Maka untuk kita saat hari ini, kita diajarkan ketika mulai muncul amarah dalam kehidupan kita, mungkin karena kita disakiti pasangan, mungkin karena anak-anak, teman rekan pelayanan, teman kantor, rekan bisnis kita, maka ketika itu mulai datang, jangan balas dengan kata-kata yang menghancurkan mereka. Maka pakai hikmat Tuhan dalam perkataan di saat perasaan amarah. Belajar untuk tanggung jawab atas tindakan kita. Dan belajar untuk batas dan mengontrol amarah kita agar kita mampu merawat kehidupan di sekitar kita. Keadilan Tuhan itu adil dan penuh dan terukur. Hukum itu diberikan bukan untuk melegalkan balas dendam, membenarkan balas dendam, tetapi melatih kita untuk mengendalikan diri dan bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat GPIB, maka menjadi kesimpulan dalam perenungan malam hari ini dirangkum menjadi 3 K. K yang pertama adalah kekudusan kata. Menjaga nama Tuhan melalui ucapan kita. Mari gunakan mulut kita untuk menghasilkan perkataan yang membangun dan penuh dengan hikmat. Di media sosial yang sering kita buka, mungkin ketika kita terpancing untuk amarah, tidak sadar kita memberikan komentar dan ketikan-ketikan, maka harus hati-hati saudaraku, supaya jangan sampai komentar dan perkataan kita itu menjatuhkan martabat orang lain. Karena di saat kita mengaku Kristen, tetapi pada saat yang sama perilaku kita ternyata menghujat orang lain, maka di saat yang sama kita juga menghujat nama Tuhan. Nah saudaraku, yang kedua adalah kendalikan diri. Hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi dituliskan untuk membatasi kemarahan kita sebagai manusia, supaya tidak membalas dengan berlebihan. Ketika saudara dan saya difitnah, dirugikan oleh rekan kerja atau keluarga kita, Tuhan sudah contohkan dalam Matius 5 ayat yang ke-38 sampai 39. Kalau ada seseorang yang melukai saudara, belajarlah untuk mengampuni, mengendalikan diri, sehingga kita boleh rawat kehidupan dengan menghadirkan shalom Allah, bukan menjadi membawa perselisihan. Dan yang ketiga saudaraku adalah kepedulian tanpa batas. Hargai setiap manusia dimanapun saudara jumpai itu tanpa diskriminasi. Karena setiap kita adalah imago Dei atau gambar dan rupa Allah. Maka hadirlah dimanapun berada, bertemu dengan asisten rumah tangga, dengan tukang parkir, dengan mereka yang membersihkan jalanan, cleaning service, berikan kebaikan dan kepedulian kepada semua orang. Bukan karena satu suku, satu sektor, satu pelayanan, tapi karena kita semua telah diselamatkan Tuhan. Rawatlah kehidupan dengan peduli dan menolong siapapun yang membutuhkan di sekitar kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Allah Tritunggal, terima kasih untuk firman-Mu yang malam hari ini menguatkan, meneguhkan, bahkan juga menegur kami. Ingatlah kami untuk boleh merawat kehidupan kami dengan berlaku adil, menggunakan tutur kata yang baik, dan juga peduli terhadap sesama. Sehingga shalom Allah itu semakin boleh dirasakan oleh semua orang. Dan kami boleh tetap terus juga menjadi agen perubahan dan pembawa damai sejahtera Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami yang sudah bekerja, kami yang sudah berkegiatan dari pagi hingga malam, mungkin kami yang juga dalam kelemahan tubuh, kami akan beristirahat. Kiranya Bapa di surga memberkati dan menyertai istirahat malam kami yang panjang, sehingga kami boleh tetap terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa syukur kami ya Allah, Tritunggal yang kami percayai, di dalam nama Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.